Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini ada pertanyaan ya, cukup banyak, mungkin kalau nanti waktunya cukup materi, tapi kalau nggak cukup ini aja membahas pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya, kalau mahar yang dikasih ke istri kemudian dijual untuk keperluan rumah tangga oleh suaminya, apakah wajib diganti oleh suami? Pak Sukar pernah masih ada mas kawin masih ada. Iya, ini pasti ibu-ibu nih ya yang nanya. Apakah mahar, tahu mahar Pak ya? Mas kawin, kan mas kawin itu syarat dalam pernikahan. Tapi mas kawin ini saya ingin menjelaskan dulu, mas kawin itu tidak harus bentuknya barang, bisa jasa, bisa bacaan Quran ya. Pokoknya suka-suka istri. Jadi kalau nanti misalnya Nabhani mau nikah, ditanya mau minta mas kawin apa gitu, mau minta mas kawin apa. Nah, bagi ini mungkin pertanyaan gini, kalau cuman kita ya memberi mas kawin 5 gram, 10 gram gitu, mungkin ini nggak jadi masalah gitu, tidak kurang jadi masalah lah ya. Tapi menjadi masalah ketika ada seorang laki-laki memberi mahar kepada istrinya itu sebidang tanah, rumahnya mewah. Jadi mas kawin itu bukan emas, bukan emas gelang kecil-kecilan gitu kayak kita nih Pak ya. Saya nikahkan kamu dengan mas kawin, saya nikahkan anak saya dengan mas kawin 5 hektar tanah dengan rumah senilai 3 miliar tunai misalnya gitu. Nah, ini akan menjadi masalah ketika misalnya di suatu saat suaminya bangkrut atau dalam keadaan sulit, akhirnya dia minta ke istrinya, mah kemarin kan itu ada tanah tuh 5 hektar tuh, jual ya. Nah, jadi ini bisa terjadi ya. Nah, yang perlu dipahami juga oleh bapak-bapak bahwa mas kawin yang kita berikan kepada istri itu menjadi hak mutlak bagi istri. Itu sudah kepemilikan bagi istri. Nggak bisa diminta oleh suaminya, mertuanya, orang tuanya, nggak bisa. Jadi jangan mentang-mentang nanti ada seorang gadis, nak kemarin kan dapat mas kawin tuh dari suamimu sekian 1 kilogram gitu ya, bagi dong mama 5 gram aja gitu, itu nggak boleh ya. Jadi itu kepemilikan dari anak perempuannya itu ya. Nah, kecuali istrinya ridho mau mengasih, jadi suami boleh tuh dilihat oleh istrinya, ini suamiku kayaknya lagi bokeh nih, nggak punya uang nih, kemarin dia punya simpanan kan dari mas kawin suaminya, kemudian diberikan kepada suaminya. Nah, kalau misalnya istrinya itu memberinya secara ikhlas, maka suami tidak perlu mengganti. Tapi kalau diem-diem ada orang, wah ini kemarin gua kasih nih 20 gram emas kan, dicari-cari sama suaminya kan, wah ketemu, dijual sama dia tanpa sepengetahuan istrinya, maka itu sama dengan mencuri Pak. Kan Anda pernah sering terjadi itu, ada pertanyaan di KUA ya, Pak, mohon maaf Bapak, saya bertanya, saya kok kayak kata suaminya, saya tiba-tiba dapat surat panggilan cerai dari pengadilan. Padahal syarat untuk pengadilan itu harus ada buku nikah, ya kan? Harus ada buku nikah dari suami dan istrinya. Padahal saya tahu betul buku nikah istri saya itu saya pegang dan ada sekarang sama saya. Kok bisa ya proses perceraian itu bisa sampai pengadilan? Ini berarti KUA-nya ini membuat duplikasi buku nikah. Nah, buku nikah itu milik masing-masing. Yang satu milik suami, yang satu milik istri. Nggak boleh dimiliki oleh salah satunya. Nah, kemudian ditanyakan, kenapa kok bisa mengurus perceraian di pengadilan? Karena dalam peraturan Kementerian Agama itu, kalau surat nikah itu hilang atau rusak, maka orang itu bisa memohon duplikasi buku nikah. Syaratnya kalau hilang dari kantor polisi, kalau rusak diserahkan rusaknya itu, misalnya kebanjiran, itu kan surat nikahnya rusak tuh. Nah, nanti dikasih tuh, diganti, ada duplikasinya. Nah, kemudian kita jawab ya, dari pihak KUA dijawab, Anda nggak bisa menyimpan buku nikah istri. Ya, jadi yang dilaporkan oleh istri Anda itu bahwa buku nikahnya hilang. Kalau Anda ternyata kalau buku nikahnya itu ada pada Anda, berarti Anda mencuri buku istri dan itu bisa digugat di kepolisian. Ya, jadi buku nikah itu milik istri, nggak boleh bukan milik suami. Sama mahar pun milik istri. Jadi suami
kalau ingin memakai mas kawinnya yang telah diberikan kepada istrinya itu, maka statusnya kalau dia ini minjem kecuali diberikan oleh istri secara sukarela. Nah, istri yang baik itu kalau suaminya memang lagi sulit, ya dikasih, jangan dihutang. Utangnya apa ya? 5 gram nih, nanti ganti ya, gitu. Ya, saya rasa kalau hubungannya harmonis, istrinya pasti akan membantu ya. Jadi pada intinya adalah boleh suaminya itu menggunakan mas kawin dengan seizin istrinya ya, dan boleh memakannya. Jadi misalnya dalam keadaan tertentu, Pak, aku jual mas kawin setengahnya misalnya, kemudian aku beliin lauk pauk, makan Pak. Berarti suaminya itu makan dari mas kawin istrinya, nggak apa-apa ya. Nanti dilihat dalam surat An-Nisa ayat 4 ya, di situ dijelaskan bahwa kalian boleh memakan hasil dari mas kawin yang telah diberikan secara ma'ruf gitu. Baik, itu yang pertama ya. Jadi kalau misalnya nanti istrinya akadnya itu minjem, ya diganti ya. Diganti. Baik, jamaah sekalian, yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Apakah sholat sunnah witir di rakaat terakhir harus membaca 3 surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas? Ya. Witir. Ya, kita kan kalau di sini kan 3 witir. Yang pertama surat biasa. Biasanya di masjid itu witir itu imamnya membaca 3 surat kan? Qul huwallahu ahad atau 3 kulhu. 3 kul ya namanya itu. Jadi qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu binnas. Apakah itu sunnah? Ya ini sebenarnya bukan sunnah ya. Sunnahnya itu ini. Rasulullah itu kalau sholat witir 3 rakaat, rakaat pertamanya sabbihisma rabbikal a'la. Sholat rakaat pertama. Rakaat keduanya qul ya ayyuhal kafirun. Baru rakaat ketiganya qul a'udzu birabbin nas dalam satu riwayat. Jadi bukan dalam riwayat itu tidak disebutkan qul huwallahu ahad dengan qul a'udzu bil falaq. Dalam hadis lain juga disebutkan dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah sholat witir 3 rakaat itu pertama sabbihisma rabbikal a'la, kemudian qul ya ayyuhal kafirun, baru qul huwallahu ahad dan 2 surat muawwizatain. Qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu binnas, sama lah kayak kita ya. Cuma kalau kita kan rakaat pertamanya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Rakaat keduanya tabbat yada, baru 3 surat itu ya. Tapi itu tidak harus ya, tidak harus. Sebenarnya kita nggak ada ngikutin sunnah. Kalau ngikutin sunnah ya sabbihisma rabbikal a'la. Mungkin besok Pak Idris ya, sholat tarawih rakaat pertamanya sabbihisma rabbikal a'la gitu, kepanjangan ya. Nah, kalau saya di akhir-akhir Ramadan tuh biasanya saya singkat. Yang pertama qul huwallahu ahad, kedua qul a'udzu birabbil falaq, ketiga qul a'udzu birabbin nas. Ya boleh-boleh saja. Tidak baca itu nggak apa-apa. Misalnya rakaat pertama Al-Baqarah gitu kan. Rakaat kedua Ali Imran. Ali ketiga An-Nisa, ya boleh aja. Cuma nggak mungkin lah kita sanggup ya. Jadi tidak harus, bebas aja, bebas, tidak harus surat itu. Tapi kalau ingin mengikuti sunnah, bacanya sabbihisma rabbikal a'la, kemudian qul ya ayyuhal kafirun dengan qul a'udzu binnas. Boleh juga qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu binnas. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, Assalamualaikum. Apa hukumnya membangunkan orang sahur menggunakan beduk sambil nyanyi-nyanyi? Ini anak remaja nih. Apa hukumnya membangunkan orang sahur dengan menggunakan beduk dan nyanyi? Ya di fenomena di daerah kita, di masyarakat kita lah, bukan di sini aja ya. Itu membangunkan orang sahur tuh pakai beduk, pakai speaker lagi kayak orang dangdutan gitu. Ya ini tradisi aja ya. Jadi kalau dibilang apakah beribadah, nilai ibadah? Enggak ada nilai ibadahnya. Ya. Apakah dengan membawa orang sahur kemudian dapat pahala? Enggak dapat pahala, nggak ada pahalanya. Ya, yang ada dosa. Tapi sekali lagi ini tradisi di masyarakat. Kalau di sekitar masyarakat itu memang senang dibangunin seperti itu, ya nggak apa-apa, terserah aja. Tapi kalau di masyarakat kita, kira-kira setuju nggak? Setuju? Ya kalau setuju ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi harus diperhatikan etika sosialnya. Ya, kalau dibilang ibadah, apakah itu ibadah? Enggak ibadah. Tidak ada ibadahnya. Ya, tidak dapat pahala. Ya, tapi bisa juga mendapatkan dosa kalau mengganggu. Kenapa? Karena di wilayah kita ini mungkin ya ada yang sakit, ada anak kecil bayi, ada yang belum tidur begadang, baru pulang jam 1, baru tidur sebentar, gubrak.
Mending suaranya kasih, pales lagi suaranya. Apalagi membangunkannya lewat speaker masjid. Ini alhamdulillah enggak ya Pak Jisep ya? Janganlah, jangan kayak orang kampung lah, kita kan di kota nih. Masjid kita kan masjid modern, masjid yang moderat. Jangan membangun orang sahur pakai speaker. Sahur, sahur bu, sahur. 3 menit lagi. Imsak 5 menit lagi. Ini kita, emang kita nggak punya jam di rumah gitu loh. Kalau di kampung zaman dulu boleh dah nggak punya jam ya. Dan saya sangat yakin masyarakat kita ini itu sudah punya alarm body. Kayak Pak Idris misalnya, jam 3 pasti bangun. Udah pasti itu, tanpa ada alarm, tanpa ada yang bukul beduk, bangun sendiri. Ya Pak Marzuki ya. Pak Marzuki itu jam 3 pasti bangun. Karena apa? Karena alarm body kita sudah membangunkan. Ya. Kalau yang nggak bangun, kubluk aja tidurnya. Jadi kalau ada alasan orang, nggak apa-apa Pak, pakai beduk, nggak apa-apa. Saya kalau nggak pakai beduk kesiangan, kubluk orangnya. Ya. Gitu. Ya kan sekarang udah teknologi. Ini HP kan nggak pernah dilepas genggaman kan? Punya HP kan Bapak kan? Anak-anak muda nggak mungkin ini lepas di jam tangan tangan kita. Tidur aja di samping, di casnya. Pasang alarm udah cukup, nggak harus pakai beduk. Ya, jadi ini sekali lagi tradisi ya di masyarakat kita. Mungkin anak-anak senang bangunnya, tapi sekali lagi jangan sampai niat kita mulia membangunkan orang sahur tapi justru mendapat dosa. Ingat, apalagi misalnya di dalam suatu wilayah itu ada orang banyak non-Islam, non-Muslim. Nah, kita sebagai umat Islam harusnya toleran. Jangan sampai ada umat non-Islam mengatakan umat Islam itu berisik gitu. Ada Pak, ya. Ini menjadi masalah ya hubungan antar tetangga. Jangan sampai kita dicap oleh Nabi celaka orang yang tetangganya itu merasa terganggu oleh perlakuannya. Itu tetangga itu bisa orang Islam, bisa orang Kristen, bisa orang Buddha, bisa orang non-Islam ya. Pokoknya kita akan celaka kata Nabi orang yang tetangganya terganggu oleh perbuatan kita. Nah, ini jangan sampai kita sudah niatnya baik tapi justru mendapatkan dosa. Sekarang kalau kita lihat di zaman Nabi, bagaimana cara membangunkan orang sahur? Nah, ini harus kita contoh ya. Walaupun mungkin di masyarakat kita nanti akan bingung juga kalau kita mencontoh sunnah di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu membangunkan sahur dengan cara azan. Ya, di zaman Nabi itu membangunkan sahur itu dengan cara azan. Jadi zaman Nabi itu, jangan sampai sekarang nih di Arab Saudi, itu azannya 2 kali. Ada yang dinamakan azan itu fajar kazib ya azan sebelum subuh, kira-kira mungkin sekitar setengah jam sebelum subuh. Saya rasa saya pernah di puncak ya Pak saya, di puncak itu ada azan subuh, azan sebelum subuh. Ini kok baru jam 3 udah azan gitu, setengah 4 udah azan. Di Seranggo ya, di Seranggo ada tuh. Jadi di beberapa daerah di kampung-kampung itu ada azannya 2 kali. Nah, azan pertama itu azan untuk membangunkan sahur. Nah, di zaman Nabi itu ada namanya sahabat Ibnu Maktum. Ibnu Maktum itu memang spesialis ditunjuk oleh Nabi untuk membangunkan orang sahur dengan cara azan. Baru nanti setelah masuk subuh, yang azan Bilal. Jadi Bilal itu azannya ketika azan subuh. Kalau kata Nabi, kalau engkau mendengar azannya Ibnu Maktum, maka makanlah. Artinya sahurlah. Tapi ketika mendengar azannya Bilal, stop makan, stop minum. Karena itu sudah masuk waktu subuh. Nah, ini boleh membangunkan sahur dengan cara azan. Azan kan kalimatnya kan bagus, nggak teriak-teriak, woi sahur, woi, nggak gitu kan. Tapi dengan suara azan. Nah, kalau di daerah kita dengan cara itu, ya nanti orang kaget juga ya, karena belum terbiasa masyarakatnya kan untuk azan sebelum subuh itu ya. Jadi sekali lagi, kalau saya sih menyarankan ya, karena ini di menjelang terakhir Ramadan, ada orang yang lagi itikaf kan sampai subuh. Jam 2 lagi sholat lagi itikaf, ada suara beduk, ganggu orang yang sedang iktikaf. Jadi menurut saya nggak usah lah ya, nggak usah. Tanpa gitu juga orang bangun kok. Tanpa ada di daerah kita nih, tanpa orang keliling-keliling itu pasti bangun kok ya. Gitu. Baik, jadi hukumnya nggak ada hukumnya, bukan ibadah, bisa dosa ya. Kalau salah melakukannya. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana menyikapi orang yang suka menjelekkan dan menghina di belakang kita? Bagaimana menyikapi orang yang
suka menjelekkan dan menghina di belakang kita, ya diemin, cuekin aja. Ya jadi jemaah sekalian, ini kalau puasa janganlah, masa puasa masih menjelekkan orang, masih menghina orang kan, nanti puasanya nggak dapat pahala ya. Gitu. Jadi memang sifat orang ini suka menjelek-jelekan orang tuh sifat orang ya. Justru harusnya di bulan Ramadan ini saat puasa menahan itu. Nantilah kalau mau jelekin hinanya nanti setelah buka lah. Setelah buka kan kalau udah kenyang biasanya orang tidur tuh ya, ngantuk kan, jadi nggak jelek-jelekin orang lain kan. Ya, jadi jangan menjelekkan, karena kalau kita dihina, dijelekan orang lain, ya alhamdulillah aja, bersyukur alhamdulillah. Bapak kalau merasa dibilangin misalnya, Pak Ajasep, Pak Usai ngadu, Pak Ajasep itu si Dabahan bilang Pak Ajasep gini ini dijelekin gitu. Itu yang salah Pak Usai, bukan Nabahannya ya. Jadi kita jangan juga menyampaikan apa yang diomongkan orang lain kepada orangnya yang dijelekan itu ya, jangan, nggak boleh. Imam Basri pernah dibilang, Syekh, si Fulan itu kemarin ngomongin engkau, katanya kamu gini gitu, jelek-jelekin gitu. Nah, Imam Basri itu bukan marah kepada orang yang jelek-jelekin, tapi pada penyampai berita itu. Katanya, kamu ini si Fulan itu memanah saya, nggak kena. Kamu malah bawa panahnya nancepin ke saya. Gitu ya. Jadi udah diem aja, jangan disampaikan. Kalau perlu, kalau kita mendengar orang lain menjelekkan seseorang, ya diingetin ya. Dan sesungguhnya orang yang menghina atau menjelek-jelekan orang lain itu, dia sedang membuka aib dirinya. Dan kita seharusnya jangan marah, tapi berucap alhamdulillah. Kenapa? Karena saat dia mencela kita, menjelek-jelekan kita, mereka itu sedang mentransfer pahalanya kepada kita. Makanya ada sebuah ungkapan nih bagus. Kalau engkau hobi, punya kebiasaan sering menghina orang, sering menjelek-jelekan orang, dan engkau tidak bisa menghentikan itu, dikasih tahu, pokoknya nggak bisa, dia hobinya memang jelek-jelekan orang, menghina orang gitu, maka ada ungkapan, maka perbanyaklah ibadah, perbanyaklah puasa, perbanyaklah sedekah. Kenapa? Karena itu sebagai bekal nanti di akhirat, ketika orang yang engkau hina mengambil pahalamu, engkau masih punya banyak cadangan pahala. Kan ini ribet, ya kan? Kita udah sholat, udah puasa, udah baca Quran, udah banyak-banyak pahala, diambil pahala kita oleh orang yang kita jelek-jelekin itu, yang kita hina itu ya. Jadi kalau mau kita memang punya kebiasaan jelek menghina orang, ngomongin orang, maka harus diimbangi dengan banyaknya ibadah kita. Puasanya, sedekahnya, sholat sunnahnya, semuanya itu kita lakukan sebagai cadangan kalau nanti orang yang kita hina mengambil pahala kita. Kan kita nggak tahu nih, ya kan? Jangan-jangan perbuatan menghina orang lain itu dosanya lebih besar ketimbang pahala yang kita kumpulkan. Jadi muflis kita, jadi bangkrut. Ya, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang kepada Allah dengan pahala yang sangat banyak, tapi ketika mau masuk surga, jangan masukin surga ya Allah. Waktu di dunia dia menghinaku, diambil pahalanya. Waktu di dunia dia menjelek-jelekin aku, diambil lagi. Memfitnah aku, diambil lagi. Yang tadinya banyak pahala, tiba-tiba habis. Tapi masih banyak orang yang dihina. Dia menghina aku, yang nggak punya pahala lagi. Dosanya dikasih ke orang yang menghina. Yang tadinya membawa pahala yang banyak, malah justru mendapatkan dosa ya. Ini hati-hati. Jadi kalau menyikapi orang yang suka menghina, ya sudah. Alhamdulillah. Usaha itu suka gini. Alhamdulillah, walaupun dongkol ya. Tapi sesungguhnya hinaan itu, Bapak dihina orang nih. Hinaan itu sebenarnya tidak berbahaya. Saya sering menyatakan nih, Bang Ipin dihina orang. Kalau Bang Ipin mah langsung tabok ya, tonjok. Tapi misalnya ada orang yang menghina kita nih, sebenarnya itu tidak membahayakan kita. Tidak membahayakan, hanya enggak enak didengar. Hanya tidak enak didengar. Tapi apa memang kalau kita ngatain orang jelek loh, emang jadi jelek dia? Enggak kan? Dia tuh gini. Emang jadi seperti itu? Enggak, tidak membahayakan, hanya tidak enak didengar. Maka latihlah pendengaran kita. Kalau dihina orang, ya
udah alhamdulillah saja ya, gitu. Menyikapinya gitu. Ini yang elegan ya. Jangan membalas. Kalau membalas sama aja nantinya kita. Baik, yang terakhir. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa hukumnya akikah? Lebih utama mana, akikah dulu atau kurban dulu ketika memasuki waktu Idul Adha? Iya, akikah hukumnya sunnah menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam mazhab Imam Hanafi tidak sunnah. Dalam mazhab Imam Hambali sunnah sama dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mensyaratkan lebih afdol kalau dilakukan pada usia 7 hari atau 14 hari atau 21 hari maksimal sebelum baligh, itu Imam Syafi'i. Tapi afdol itu di hari ke-7. Imam Hambali tidak membatasi usia. Jadi kalau bapak-bapak nanya ke orang tuanya, "Mah, Bu, dulu waktu saya lahir diakikahin nggak ya?" Enggak. Nah, menurut mazhab Imam Hambali kita boleh mengakikahkan sendiri ya. Tapi dalam mazhab Imam Hanafi, akikah itu tidak sunnah. Kenapa? Karena sudah diganti dengan syariat kurban. Nah, sini pertanyaannya, kalau di saat mendekati Idul Adha, kemudian kita sudah dewasa nih gitu ya, sudah dewasa, belum diakikah, mana yang lebih afdal, akikah dulu atau kurban dulu? Menurut saya sih kurban aja kalau mendekati Idul Adha. Karena kan waktunya sudah lewat, misalnya Pak Usai belum dikurbanin, belum diakikahin kan, mendekati Idul Adha, apa yang dilakukan? Sebaiknya kurban, karena Pak Usai sudah dewasa. Ya, karena menurut Imam Syafi'i batas sunnah akikah itu sampai anak itu baligh. Kalau sudah baligh, ya udah nggak sunnah lagi, ya sudah nggak sunnah lagi. Ya. Makanya banyak warga kita kalau habis melahirkan itu akikah ya. Akikah mah udah enak sekarang, udah ada jasanya kan. Motong udah dikasih kotak tuh ya, begitu. Nah, ini jemaah sekalian ya yang dapat saya sampaikan. Jadi saya lagi mari di akhir-akhir Ramadan ini usahakan jangan mengganggu orang, jangan berinteraksi yang tidak baik dengan tetangga, dengan teman, jaga harmonisasi di lingkungan kita ya. Jangan sampai nanti kita sudah puasa 25 hari kemarin gitu, 24 hari kemarin ternyata sia-sia. Ya. Coba bangun komunikasi dengan tetangga yang baik. Yang paling baik itu adalah mengucapkan salam. Komunikasi yang paling baik antar warga itu adalah menebarkan salam ya. Ini kayaknya mungkin di daerah kita masih belum menjadi kebiasaan kalau berjumpa dengan orang itu dengan salam. Bapak misalnya datang ke sebuah pertemuan di masjid, assalamualaikum, itu mungkin kurang, belum digirohkan ya. Kepada remaja juga kalau ada pertemuan, assalamualaikum ya. Jadi dibiasakan Pak, karena dengan kata Nabi afsus salam, tebarkan salam. Karena dengan begitu kita akan saling menyayangi, sehingga tidak ada tuh misalnya tetangga jelek-jelekin orang lain, jelekin tetangganya ya. Jadi ini benar-benar ya Pak ya, di akhir Ramadan kita gunakan untuk berbuat baik. Kalau Bapak tidak bisa sholat tahajud sekian belas rakaat, tidak bisa baca Quran sekian juz, tidak bisa sedekah dengan sekian ratus ribu rupiah, maka setidaknya jaga ucapan, jaga perlakuan baik sehingga menyenangkan orang lain, menyenangkan sesama kita ya. Kita bangun menjadi contoh lah, mudah-mudahan RW 9 menjadi contoh untuk masyarakat yang baik bagi RW lain. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita di penghujung Ramadan ini masih dapat salat subuh berjemaah di masjid. Semoga Allah SWT mencatat apa yang kita lakukan pada subuh kali ini sebagai amal soleh yang akan menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah suluh yang dirahmati Allah, ini